Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga teman-teman suka dengan videoku dan gak pernah bosen. Dan semoga videoku bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya. Oke, sharing kegiatan hari ini. Alhamdulillah aku bisa ambil video pas aku lagi jualan kayak gini ya mam. Jadi setiap harinya aku bangun dari jam 3 pagi langsung ke tempat emak. Nah kalau udah sampai tempat emak ini aku langsung ngiris-ngirisin pesor kayak gini nih mam. Jadi aku bikin untuk pesanan aja dulu segini dulu. Nanti kalau emang kurang tinggal pesan lagi ke emak minta dibikinin gitu mam. Biasanya sih aku bawa lebih, tapi kali ini ya udah deh aku bawain yang pesanan aja dulu, paling nanti uduk aja yang aku lebihin. Nah aku jualan hampir setiap hari. Kalau libur nungguin emak libur dulu gitu, karena kalau misalnya aku libur emak nggak libur sama aja bohong ya mam. Soalnya kenapa, kalau misalnya kayak aku libur terus emak aku nggak libur, kadang-kadang tuh ada yang minta dibawain uduk gitu sama pesor. Kayaknya rasa bersalah aja gitu kalau nggak dibawain, padahal emak akunya lagi jualan. Jadinya tuh ya percuma ya nggak libur kalau emaknya nggak libur juga. Tapi aku tetap semangat kok mam setiap harinya, karena emang ya ini ada penghasilannya juga ya gitu ya. Jadi ya aku semangat-semangat aja gitu. Biasanya sih setiap harinya aku bawa uduk itu kurang lebihnya 40, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Kalau gimana ramenya aja, rame dan lagi sepinya gitu teman-teman. Biasanya sih rata-rata bawanya tuh 40 ya. 40 itu kalau misalnya lagi sepi ya pulangnya siang, tapi kalau lagi rame pagi-pagi aja udah kelar alhamdulillah. Cuma ya gitu mam, jadinya tuh yang benar-benar saat setia, namanya juga nganterin sarapan buat orang berangkat sekolah gitu, apalagi yang kerja itu kan diburu-buru banget tuh. Jadinya tuh aku yang bawa motornya tuh yang benar-benar satset. Tapi insya Allah aku hati-hati ya. Banyak banget yang bilang teman-teman kalau ketemu di jalan aku katanya bawa motornya kenceng dan fokus banget. Emang iya mam, aku tuh kalau misalnya di jalan bawa motornya tuh yang kenceng karena emang diburu-buru sama pelanggan, tapi harus fokus juga gitu. Soalnya kan kita hati-hati ya, nggak tahu namanya di jalan gitu. Kadang-kadang ada yang manggilin nggak aku sautin karena kenapa, sedikit aja meleng kalau misalnya lagi bawa motor kadang-kadang suka kepleset gitu. Makanya kalau ada yang lagi manggil pas aku bawa motor ya udah deh biarin aja, nanti kalau misalnya dia ngomong dipanggilin diem aja, nanti aku kasih taunya kayak gitu teman-teman. Nah ini tadi udah bungkus-bungkusin sayurnya, terus buat bumbu pesornya gitu. Ini sekarang aku mau bungkusin sambalnya teman-teman. Nah untuk sambal kayak gini, satu bungkus uduk itu satu sambal. Jadinya tuh ya kayak gini deh. Makanya aku bangun dari jam 3 pagi. Kalau untuk mak aku sih bangun dari jam 1 malam. Dia udah mateng pas aku kesini ya, kayak lontongnya udah mateng, tapi kayak uduknya sih belum gitu. Aku bungkus-bungkusin kayak sambalnya dulu, terus kayak sayur-sayurannya dulu gitu. Nah nggak kerasa itu biasanya sampai jam subuh gitu, sampai azan subuh itu. Sekarang di sini jam setengah 5 lewat ya, jam setengah 5 lewat 10 atau berapa lah aku nggak ngeh, pokoknya jam 5 kurang aja gitu. Nah di situ azan, biasanya sih aku udah selesai tuh bungkus-bungkus. Nah sholat subuh langsung berangkat deh jualan gitu teman-teman. Aku sih semangat banget ya kalau jualan kayak gini tuh, kayaknya jadi lebih gimana ya, bangun pagi-pagi gitu. Tapi kalau emang udah capek banget nih, misalnya berhari-hari aku nggak ada liburnya, rasa capeknya tuh baru terasa gitu loh. Tapi kalau misalnya dari libur ke jualan lagi tuh rasanya semangat banget, karena emang bangun pagi, terus selesainya juga pagi, terus pulang jualan juga aku langsung bisa beres-beres gitu teman-teman. Pokoknya semangat deh Mama Ale sama kalau cari uang. Yang penting ada uangnya gitu ya. Capek ada uangnya kan, jadi semangat ya teman-teman, iya nggak sih? Nah ini aku lagi proses pembungkusan uduk. Ini aku kalau untuk uduk biasanya lebih banyak dibandingkan pesor, karena emang di sini judulnya aku jualan nasi uduk Betawi. Nah untuk nasi uduk Betawi sih simple ya, nggak terlalu banyak lauk. Di sini lauknya cuma semur sama bihun aja sama bawang goreng, tapi rasanya udah enak katanya sih gitu ya, kata para pelanggan aku. Katanya sih rasanya lebih otentik gitu deh, aku nggak ngerti, pokoknya kayak tradisional gitu ya, beda kan, namanya juga buatan emak-emak, apalagi emak aku itu jualan uduk dari tahun 2011 atau 2013an gitu deh, aku lupa.
Nah ini mam, aku udah mau siap-siap berangkat. Ini udah sekitaran jam 5 kurang gitu, alhamdulillah. Jadi di sini aku nggak langsung berangkat sih, aku mau ngambil gorengan dulu ke tempat yang biasa aku ambil gorengan. Biasanya sih teteh aku yang bikin gorengan ya. Tapi kali ini teteh aku lagi nggak enak badan, sakit kepalanya, jadinya aku ngambil di tempat orang aja. Nah ini sih yang biasa aku ambilin gorengannya pagi-pagi tuh. Ini belum begitu banyak ya gorengannya yang jadi. Jadi aku ambilnya paling beberapa pieces aja sesuai sama yang udah pesen duluan. Nanti yang belakangan pesen aku ambil lagi gitu belakangan mam. Oke, ini aku udah siap berangkat, siap anter-anter, alhamdulillah ya. Di sini aku pakai jaket karena emang dingin banget kalau pagi, kalau subuh bener-bener aku kalau nggak pakai jaket rasanya tuh bener-bener yang gemeteran, dingin banget. Tapi nggak tahu kenapa kalau siangnya tuh panasnya panas banget. Kalau paginya tuh serasa di Bandung, mam. Mungkin efek aku bawa motornya kenceng juga kali ya. Nah liatin deh mam, ini masih gelap banget. Aku lewat toang sawah gitu. Sebenarnya serem ya, kalau dibilang aku takut, sedikit takut ya iya sih, cuma ya udahlah kalahkan aja, lagian juga udah subuh juga kan. Nah ini udah sampai di tempat pelanggan aku yang pertama. Ini udah kayak gini aja aku rekam pas nganternya. Terus langsung aja pas dipulangin nih aku udah selesai jualannya, alhamdulillah habis semua. Bawa 42 bungkus sih hari ini, alhamdulillah ya. Udah selesai, aku mau lanjut belanja dulu mam. Nah di sini belanjanya aku bingung mau masak apa hari ini, bener-bener yang keder ya, setiap hari makan launya itu aja gitu kan. Kadang-kadang bingung, kadang-kadang aku suka cari di YouTube masak apa nih enaknya hari ini gitu ya. Sayangnya sih anak sama suami aku yang nggak begitu doyan ikan, jadinya tuh aku yang kurang bisa apa ya, macem-macemin lauk nasi gitu. Oke, ini udah sampai rumah. Ini anak-anak aku lagi di luar, kakak Alesa sama Dede Alpa berdua aja. Nah ini mereka tadi masak-masak ya, katanya kehabisan uduk, jadinya bikin goreng telur. Kakak Alesa sih alhamdulillah udah bisa bikinin adiknya kayak telur aja gitu, atau goreng nugget. Makanya untuk telur sama nugget tuh selalu ada di kulkas gitu, telur juga selalu ada. Tapi kali ini telurnya habis, aku belum beli lagi. Cuma tadi alhamdulillah katanya masih ada 2 gitu, jadi si kakaknya gorengin buat adiknya mam. Ini aku sampai rumah langsung aja beres-beres karena emang berantakan. Semalam aku belum sempet beres-beres gitu, jadi ya udahlah aku kerjainnya semuanya di pagi hari gitu biar lebih semangat aja. Bukannya lebih semangat ya, sebenarnya nggak sempet mam, aku udah capek banget kemarin. Aku nge-gym, kalau udah nge-gym rasanya badan tuh letih banget gitu, capek banget. Seharusnya nggak usah nge-gym juga sih, udah capek ya, apalagi ditambah nge-gym. Cuma lebih enak aja sih mam kalau misalnya aku olahraga, kayaknya tuh badan lebih fresh, terus kepala juga ringan gitu. Hiburan juga buat aku ngumpul-ngumpul sama temen, ngobrol-ngobrol di sana. Karena di sana itu temennya aku nge-gym itu kayak Teh Siti Aisyah gitu kan, Mama Agatha, terus ibu-ibu yang lainnya gitu. Barengan aku tuh semuanya emak-emak. Mereka semangat-semangat banget. Aku tahu sih yang namanya ibu rumah tangga kerjaannya sebenarnya udah banyak ya. Tanpa harus olahraga pun, tanpa harus nge-gym pun, badan rasanya udah capek banget ya kan. Kayak gini nih aku nih, aduh ya Allah, sebenarnya di rumah kerjaan banyak banget, cucian udah banyak lagi aja mam. Ini sisa-sisa tadi pagi pada mandi tuh, anduk masih pada di kasur. Ini juga tadi pagi aku gantikan dari dasteran ke baju buat DO gitu. Jadinya yang aku buru-buru, aku taruhnya di mana aja, ya udahlah nanti pulang dari DO aku langsung beres-beres kayak gini mam. Nah ini kasur dua-duanya lagi berantakan. Ini semalam aku tidur di sini, suami aku lagi shift malam gitu. Jadi pagi-paginya langsung aku beresin aja. Kalau udah beres semua rumah, kerjaan rumah itu rasanya enak ya. Otak tuh kayaknya tenang aja gitu loh mam. Tapi kalau misalnya ngelihat kerjaan banyak belum dikerjain, sedangkan kita juga waktunya mepet-mepet gitu kan, rasanya gak enak banget deh. Tapi kalau udah dikerjain enak juga sih, cepet ya. Yang bikin lama tuh kadang-kadang aku bikin video kayak gini nih, jadinya tuh kerjaan tuh sedikit lama tapi tetap aja harus dikerjain ya teman-teman. Nah ini kasur anak aku, kakak Alesa sama Dede Alpa lagi mandi. Ini aku mau beres-beresin dulu. Satset banget pokoknya kalau anak-anak lagi mandi, lagi keluar, aku yang beres-beresnya tuh yang buru-buru banget gitu loh mam. Karena kalau udah ada anak-anak di dalam itu pastinya jadi nggak beres-beres ya. Aku udah beresin yang satu, nanti berantakan yang lainnya. Dan ini untuk tempat sepatu biasanya setiap harinya sih aku beresin mam. Karena emang namanya juga anak-anak, aku juga sih kadang-kadang kalau lagi buru-buru boro-boro masukin tempat sepatu ke tempat sepatu gitu ya.
Nah, ini Dede Alpa alhamdulillah udah selesai mandi. Ini aku mau suapin lagi. Tadi sih katanya kata kakaknya udah makan. Tapi pas aku lagi ngedit video, Dede Alpa itu minta dibikin makan lagi. Ini anak lagi gembul sih, alhamdulillah ya. Ini makan kayak gini mam, dia biasanya sukanya nugget kalau nggak sama telur. Kalau untuk sayur-sayuran Dede Alpa sih suka, tapi sedikit milih-milih ya, nggak segitu banyaknya kalau lagi makan kayak sama nugget sama telur gitu teman-teman. Apalagi kalau pakai kecap, Dede Alpa suka banget ya. Kali ini lagi nggak aku pakein kecap karena aku males. Ya udahlah begini aja gitu. Oke, kita lanjut masak ya, karena ini udah siang juga kan. Oke teman-teman, hari ini aku mau masak menu rumahan yang kelihatannya biasa aja tapi enak. Enak ya kalau menurut aku mah gitu. Hari ini aku mau masak tumis kacang sama sambal balado cabai hijau telur. Kebalik, telur balado cabai hijau ya. Pokoknya apapun itu ya, yang penting kayak gitulah masaknya judulnya. Ini telurnya aku masak dulu semuanya, nanti bumbunya juga aku bikin dulu. Pokoknya aku siap-siapin dulu, prepare bumbu dan lain-lainnya nanti biar langsung masak aja. Nah untuk telurnya sini aku bikinnya 4 butir aja sih. Nanti untuk Dede Alpa kan gak ikutan makan nih, paling dadakan. Jadi ini bikinnya untuk aku, suami dan kakak Alesa. Ini sih requestannya kakak Alesa ya, favoritnya kakak Alesa banget. Dia suka kayak cabai hijau gitu. Enaknya sih pakai cabai yang merah ya, lebih pedas, cuma namanya juga anak-anak, di sini aku menyesuaikan aja sama keluarga aku. Mungkin teman-teman yang suka pedas boleh banget pakai cabai rawit merah, tapi di sini aku pakai cabai hijau. Rasanya enak aja sih, enak-enak aja mam, beneran. Kalau menurut aku sih enak ya. Oke, dilanjut ya, kita masak dulu. Nah, tadi telurnya udah selesai teman-teman. Di sini aku mau rajang-rajangin bawangnya dulu. Ini untuk tumis kacangnya. Di sini semuanya aku iris-irisin aja ya, nggak pakai bumbu yang diulek. Sebenarnya sih diulek juga bisa, nggak apa-apa. Pokoknya disesuaikan aja sama selera teman-teman. Kalau aku sih pengennya di iris-iris kayak gini aja teman-teman. Nah, untuk si tumis kacang di sini aku pakainya cabai merah, bawang merah sama bawang putih aja. Nanti untuk pedesnya itu aku pisah ya, karena Dede Alpa juga mau ikutan makan sayur nih. Nanti kalau misalnya udah matang baru aku kasih cabai deh gitu. Aku ada cabai kering yang udah aku blender gitu sih teman-teman. Jadinya ya udah nanti tinggal taburin di akhir pas masaknya gitu. Pokoknya sayurannya udah mateng baru deh aku masukin. Dan dilanjut yang pastinya ini untuk si telur balado cabai hijau itu harus ada cabai hijaunya. Di sini aku pakai cabainya yang gede ya, cabai hijau yang gede gitu, nggak yang keriting. Karena kalau yang keriting itu pedes ya, kalau kayak gini kan enggak tuh. Jadi kakak Alesa bisa ikutan makan. Selain cabai, di sini juga aku pakai kemiri, terus pakai bawang merah, bawang putih. Nanti untuk bumbu-bumbu yang lainnya belakangan ya. Nah di sini biar cepet sih mam, aku blender aja deh. Aku males ngulek-ngulek. Ini juga udah siang sih sebenarnya, udah sekitaran jam 12 kurangan gitu. Aku mau blender aja biar cepet. Nah di sini aku cuma punya blender kayak gini aja sih. Kalau misalnya kayak blender yang seperti biasa itu biasanya punya sama aku, tapi ini blender aku ini dari lama banget ya. Aku punya tahun berapa sih ini, 2018 atau 2017an gitu deh, nggak tahu, pokoknya lupa. Ini udah lama banget sebenarnya, enak, praktis ya, blendernya pakai ini cepet gitu. Halus juga, kehalusannya bisa kita sesuaikan, di chopper bisa, di blender sampai halus bisa, terus kayak biasa juga bisa, pokoknya serba bisa deh. Oh iya, waktu itu tuh aku blender itu tuh niatnya buat MPASI kakak Alesa. Aku belinya pas hamil kakak Alesa deh. Sekarang kakak Alesa umurnya udah mau 9 tahun, berarti 9 tahun ya umur blendernya, lumayan lama juga. Nah ini mam, aku mau langsung tumis aja sih, tumis kacangnya. Jadi kayak gini aja, simple tuh, liatin deh, cuma pakai bawang merah, bawang putih aja. Terus untuk cabai-cabainya dimasukinnya belakangan gitu teman-teman. Ini bumbunya aku tumis dulu sampai halus, sampai wangi. Aduh ya, ini udah siang, aku ngeditnya udah ngantuk kan. Oke, untuk kacangnya udah aku masukin, nanti aku tambahin air, aku rebus sampai dia benar-benar mateng, biar empuk banget si kacangnya. Aku tinggal cuci piring dulu, aku tinggal beres-beres lagi, itu lumayan ya. Jadi apa sih namanya?
selesai semua kerjaan rumah sambil masak, sambil beres-beres. Oh iya, tadi tumis kacangnya mau aku tambahin tahu mateng. Ini tahunya udah jadi es gitu, jadinya ya aku irisinnya pakai kayak gini ya. Soalnya kalau misalnya ditalenan takutnya hancur. Jadi ya udah deh pakai tangan pelan-pelan kayak gini teman-teman. Nah, kalau teman-teman sukanya tumis kacang pakai apa nih? Polosan, pakai tahu mateng kayak aku atau pakai tempe gitu kan. Biasanya ada mam yang masak tumis kacang pakai tempe, ada yang pakai tahu gitu. Apapun ya, yang penting enak, yang penting keluarga kita suka. Itu yang paling penting sih. Nah, ini tahunya udah aku masukin sambil nungguin airnya surut gitu. Aku masukin juga untuk bumbu-bumbunya. Kayaknya sih kayak gini aja udah enak nih teman-teman, setengah matang gitu karena kacangnya ini masih muda banget, masih kriuk banget, ini enak banget. Tapi sekali lagi ini aku lagi menyesuaikan Dede Alpa. Tuh liatin deh, dari yang warnanya lucu, yang warnanya hijau seger jadi warnanya hijau tua kayak gini. Nah, ini aku pisahin dulu ini buat Dede Alpa segini aja. Nah, ini buat kita nih, aku pakai cabe apa ya, cabe kering gitu. Aku punya cabai kering kemarin, enak sih ini kalau dicampurin. Nanti aku pengen bikin ya sendiri, beli cabai terus dijemur gitu terus blender. Biasanya sih dulu aku suka bikin tapi males banget untuk sekarang. Nah, ini kayak gini aja udah pedas, udah enak, udah pas sih bumbunya. Kalau masak jangan lupa untuk icip-icip rasa ya teman-teman. Oke, untuk tumis kacangnya udah selesai, jadi kita lanjut ke masakan yang berikutnya ya, yaitu si telur balado cabai hijau. Nah, ini dia menu yang kedua, telurnya. Jadi mau aku tumis dulu. Ini kan tadi si cabai hijaunya nggak aku goreng dulu ya. Biasanya kalau diulek cabainya tuh aku goreng dulu, tapi kali ini di blender. Jadi untuk si cabainya harus bener-bener sampai mateng ya, apalagi ada kemirinya biar bau langunya tuh hilang. Bener-bener yang dimasaknya tuh harus sampai matang banget teman-teman. Nah, di sini berhubung pakai cabai hijau, tomatnya juga harus hijau dong. Biar kontras, maksudnya biar apa ya? Biar sama lah gitu warnanya, segernya gitu kan mam. Aduh, Mama Alesa ada-ada aja ya, pakai yang cabai merah, tomatnya harus merah berarti ya. Gak gitu juga sih, pokoknya seadanya aja. Emang lagi ada jadi tukang sayur, jadinya udah deh pakainya cabai hijau, terus tomatnya tomat hijau juga gitu. Kalau nggak ada bisa diganti warna merah, kuning, nggak apa-apa mam, santai aja masak mah. Oke, ini untuk bumbunya udah mateng sih ya. Alhamdulillah tuh minyaknya udah naik gitu. Tapi di sini aku tambahin air lagi. Kenapa? Karena biar nanti si telurnya tuh bisa meresap ya. Ini aku tambahin lagi tomatnya. Aku beli 2000 3 buah gitu. Ya udah aku semuain aja. Karena menurut aku enak ya kalau tomat hijau itu seger aja gitu. Rasa asam-asamnya tuh enak aja gitu teman-teman. Nah, ini untuk telurnya nih udah aku masukin, jadi tinggal tungguin aja sedikit meresap. Terus bumbunya juga biar sedikit kayak kering gitu. Ini kan udah aku tambahin air, nanti kayak airnya tuh menyusut baru deh aku angkat teman-teman. Terima kasih banget nih buat teman-teman, Masya Allah yang udah nemenin aku sampai di akhir video. Panjang banget video kali ini ya, Mama Alesa ngomong mulu nih. Terima kasih, semoga teman-teman gak pernah bosen sama video aku. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir. Semoga teman-teman suka dan gak pernah bosen sama video aku. Semoga teman-teman hari ini juga selalu disehatkan, selalu semangat, selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya yang terbaik dari Mama Alesa, doanya untuk teman-teman ya. Begitu juga didoain ya Mama Alesanya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk menu masakannya udah jadi semua. Aktivitas aku juga udah selesai semua. Paling nanti sore aku mau nge-gym. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.